Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru awali, anta misbahu suduri. Pada pertemuan kali ini kita akan mengaji hak-hak tetangga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi washahibi bil jambi. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan terhadap ayah dan ibu harus berlaku baik. Dan terhadap famili dekat dan anak yatim, orang miskin, tetangga sefamili, tetangga yang bukan famili, dan kawan dalam perjalanan. Ibnu Umar radhiyallahu an dan Aisyah radhiyallahu an keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu malaikat Jibril berpesan kepadaku supaya baik kepada tetangga, sehingga saya kira kemungkinan kelak akan diberi hak waris. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah mengganggu tetangganya dan berpesan-pesan baiklah kamu terhadap tetangga. Dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sungguh percaya kepada Allah maka hendaklah berlaku baik kepada tetangganya. Dalam riwayat Ahmad dan Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.
Al-Bazar, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan. Seorang berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita terkenal ibadah sholat, sedekah dan puasanya, tetapi ia suka mengganggu tetangganya dengan lidahnya." Maka sabda Nabi Muhammad SAW, "Dia dalam neraka." Kemudian ada pula seorang wanita yang sederhana sholatnya, sedekah dan puasanya, maka ia bersedekah hanya dengan potongan roti keju, tetapi ia tidak mengganggu kepada tetangganya. Sabda Nabi Muhammad SAW, dia dalam surga. Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berapa banyak tetangga yang memegang tetangganya pada hari kiamat untuk diajukan kepada Allah, lalu berkata, 'Ya Allah, ini telah menutup pintunya dariku dan tidak membantu padaku.'" Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bukan seorang mukmin orang yang kenyang sedang tetangga di sebelahnya kelaparan, yakni sedang ia mengetahui." Al-Bazar dan At-Tabrani meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak beriman kepadaku orang yang semalam kenyang sedang ia mengetahui bahwa tetangganya yang di samping rumahnya menderita kelaparan." Muawiyah bin Jundub radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, apakah kewajiban tetangga terhadap tetangganya?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Jika sakit, kamu jenguk. Jika meninggal dunia, kamu hantar jenazahnya. Dan jika meminjam uang, kamu pinjami. Dan jika kekurangan, kamu tutupi. Dan bila mendapat kebaikan, kamu beri selamat. Dan bila ditimpa bala musibah, kamu hibur. Dan jangan meninggikan bangunanmu di atas bangunannya sehingga menghalangi datangnya angin kepadanya. Dan jangan diganggu dengan bau masakanmu, kecuali kamu memberi hadiah kepadanya dari masakan itu." Al-Baihaqi meriwayatkan, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan padaku amal perbuatan yang bila aku amalkan akan masuk surga." Jawab Nabi Muhammad SAW, "Jadilah orang yang baik." Maka ia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana akan aku ketahui bahwa aku telah berbuat baik?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Tanyakan pada tetanggamu, maka bila mereka berkata kamu baik, maka kamu benar-benar baik. Dan bila mereka berkata kamu jelek, maka kamu seorang yang jelek." Al-Bazar dan Abu Naim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tetangga itu terbagi 3. Ada tetangga yang hanya mempunyai 1 hak, dan ini yang terendah dari ketetanggaan. Dan tetangga yang mempunyai 2 hak, dan tetangga yang mempunyai 3 hak. Adapun tetangga yang hanya mempunyai 1 hak, yaitu tetangga seorang musyrik.
dan yang mempunyai 2 hak, yaitu tetangga seorang muslim, yaitu hak Islam dan hak ketetanggaan. Adapun yang mempunyai 3 hak, yaitu tetangga muslim yang sefamili kerabat, yaitu hak Islam dan hak tetangga dan hak kekerabatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Abu Dzar radhiyallahu an, jika kamu memasak, hendaklah memperbanyak kuahnya dan beri hadiah pada tetanggamu." Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai wanita mukminat, janganlah meremehkan, menganggap kecil seorang tetangga untuk memberi hadiah pada tetangganya, walau hanya kikil atau kaki kambing." Al-Baihaqi meriwayatkan batas tetangga sampai 40 rumah. Diriwayatkan bahwa yang menimpa pada Nabi Yakub alaihi salam dengan putranya Yusuf alaihi salam, karena pada suatu hari ia bersama putra dan keluarganya berkumpul makan-makan ikan panggang daging unta sambil tertawa. Sedang di rumah tetangganya ada anak yatim yang mencium baunya bakaran itu, lalu menangis minta pada neneknya, sehingga neneknya pun ikut menangis karena cucunya. Sedang di antara mereka dengan rumah Nabi Yakub satu dinding, dan Nabi Yakub alaihi salam tidak mengetahui hal itu, maka Nabi Yakub alaihi salam harus menerima hukuman menangisi Yusuf hingga putih matanya karena sedih memikirkan Yusuf alaihi salam. Kemudian setelah ia mengetahui kesalahannya, maka tiap akan makan menyuruh orang berkata, "Siapa yang tidak puasa, maka hendaknya makan di rumah keluarga Yakub alaihi salam." Semoga Allah selalu memperbaiki akhlak kita dan meluaskan rizki kita dan menghindarkan kami dari siksa pada hari dibangkitkan semua makhluk. Amin amin ya robbal alamin. Diriwayatkan Abdullah bin Al-Mubarak berkata, pada suatu ketika saya selesai berhaji, tertidur di Masjidil Haram, tiba-tiba bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit. Lalu yang satu berkata, "Berapa banyak orang berhaji pada tahun ini?" Jawab yang lain, 600.000. Lalu ditanya, "Berapa banyak yang diterima?" Jawabnya, "Tidak seorang pun yang diterima. Hanya ada seorang tukang sepatu di Damsyik bernama Muwafaq. Dia tidak dapat berhaji, tetapi diterima hajinya, sehingga semua yang haji pada tahun itu diterima dengan berkat diterimanya hajinya Muwafaq itu." Ketika saya mendengar percakapan itu, terbangunlah aku dari tidur dan langsung saya berangkat ke Damsyik mencari Muwafaq itu sehingga sampai di rumahnya. Dan ketika aku ketok pintunya, keluarlah orang laki-laki dan segera saya bertanya namanya. Jawabnya Muwafaq. Lalu saya bertanya kepadanya, "Kebaikan apakah yang telah dilakukan sehingga mencapai derajat yang sedemikian itu?" Jawab Muwafaq, "Tadinya saya ingin berhaji tetapi tidak dapat karena keadaanku, tetapi mendadak saya mendapat uang 300 dirham dari pekerjaan membuat dan menambal sepatu. Lalu saya berniat berhaji pada tahun ini, sedang istriku hamil,
Maka suatu hari ia mencium bau makanan dari rumah tetanggaku dan ingin makanan itu. Maka aku pergi ke rumah tetanggaku dan keluar dari rumahnya seorang perempuan. Lalu saya beritahu keinginanku. Jawabnya, saya terpaksa membuka rahasiaku. Sebenarnya anak-anak yatimku sudah tidak makan 3 hari. Maka aku keluar mencarikan makanan untuk mereka. Tiba-tiba bertemu dengan bangkai himar. Lalu saya potong sebagian dagingnya dan saya masak. Maka makanan itu halal untuk kami dan haram untuk kamu. Ketika saya mendengar jawaban itu, segera saya kembali ke rumah mengambil uang 300 dirham dan saya serahkan kepada tetanggaku itu. Dan saya katakan pada ibunya, belanjakan uang ini untuk anak-anak yatimmu. Dan aku berkata pada diriku, hajiku di muka pintu rumahku, maka kemanakah aku akan pergi? Demikianlah hak-hak tetangga. Semoga kita semuanya dapat berbuat baik terhadap tetangga bila memasak makanan. Beri tetangga, jangan menyakiti hatinya, jangan mengganggu kehidupannya. Semoga dengan baik kepada tetangga kita senantiasa diberi kesehatan badan, murah rizki, panjang umur yang bermanfaat, husnul khotimah, bahagia dunia sampai surga. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma ja'al amalana sholihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.